semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menganalisis tentang statistika bivariat. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan analisis data bivariat. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hadika. Saya Raffi Jiratsyah. Saya Ardas Fadila. Saya Muhammad Fardan Alksya. Saya Deviandi. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua apa itu diagram pencar, yang ketiga contoh-contoh diagram pencar, yang keempat pola dan tren data, yang kelima masing-masing contoh korelasi, yang keenam cara menggambar diagram pencar, dan yang ketujuh contoh latihan soalnya. Lanjut kita masuk ke pemantik. Itu semua apa sih? Nah, yang pertama ada statistika bivariat, diagram pencar, pola penyebaran dan tren data, korelasi data dan jenis-jenisnya, interpretasi, dan data. Nah, selanjutnya apa sih itu statistika bivariat? Oke, jadi itu statistika bivariat adalah cabang dari statistika yang mempelajari dua variabel sekaligus untuk mengetahui apakah ada hubungan antara keduanya dan seberapa kuat hubungannya dan bagaimana arah hubungan tersebut. Nah, di situ ada contoh penerapannya seperti hubungan antara penggunaan medsos dengan nilai MTK, antara tinggi badan dengan ukuran sepatu dan tinggi badan dengan berat badan tersebut. Selanjutnya, jadi yang akan menjadi fokus kita adalah diagram pencar. Jadi diagram pencar itu adalah contoh grafik yang digunakan pada materi statistika bivariat. Fungsinya untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Jadi kita tuh bisa ngebuat data-data jadi bentuk-bentuk titik di bidang Cartesius, yang dimana dari data jadi grafik. Nah, itu fungsi utama dari diagram pencar. Yang selanjutnya itu adalah, ini adalah salah satu contoh dari diagram pencar, yang dimana hubungan luas tanah dengan harga luasnya adalah variabel X dan harganya adalah variabel Y. Nah, pada slide ini, ternyata pada penyebarannya, suatu data itu memiliki berbagai jenis. Ada penyebaran rapat, dan ada juga penyebarannya yang tersebar atau biasa disebut dengan low degree. Kira-kira gimana sih penyebaran rapat? Oke, jadi data itu akan cenderung terkonsentrasi pada suatu area. Suatu area yang dimaksud adalah garis imaginer best fit. Nah, yang dimana kalau menyebar jauh kebalikannya gak sih dari menyebar rapat? Jadi, data itu akan cenderung sedikit lebih tersebar, atau kesebarannya akan luas gitu. Bila didekati dengan garis imaginer best fit, yang terakhir bila persebarannya terlalu meluas atau melebar, maka yang kita tidak bisa melihatnya adalah adanya pendekatan dengan garis best fit. Maka itu, kita akan digolongin sebagai tidak ada pola. Nah, selanjutnya apa itu pola penyebaran dan tren data sih? Jadi itu tren data adalah arah umum dari penyebaran data jika ditarik garis imajiner. Tren dapat berupa yang pertama tuh linear lurus. Nah, titik data di mana tersusun yang mengikuti garis lurus dengan pola yang jelas. Yang kedua itu non-linear, yang dimana titik datanya membentuk kurva atau pola melengkung yang disebut tidak lurus. Yang terakhir itu tidak ada tren, yang dimana titik datanya tuh acak, tersebar dan tanpa arah atau pola tertentu. Nah, jadi selanjutnya apa itu korelasi data? Jadi, korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan sebuah hubungan atau keterkaitan antara dua variabel kuantitatif dalam konteks penelitian. Nah, hubungan antara sewaktu penggunaan media sosial dan nilai matematika. Di sini kita akan fokus pertanyaan utamanya. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut? Dan jika ada, bagaimana hubungannya? Ternyata untuk korelasi ada 3 jenisnya, positif, negatif, dan tidak berpola.
Kalau misalkan titik naik, ingat ya, positif itu naik bergerak naik dari kiri ke kanan, maka dia dikatakan sebagai positif. Kalau misalkan turun dari kiri ke kanan, maka akan dikatakan sebagai negatif. Kalau misalkan tidak naik dari kiri ke kanan, tidak nurun dari kiri ke kanan, maka dikatakan tidak berpola atau tidak berisi korelasi yang jelas. Nah, kita tuh harus bisa juga teman-teman menggambarkan diagram pencar. Yang pertama, kita pastikan dulu perlu data-data, karena gimana kita bisa masukin titik-titiknya kalau kita tidak punya data selanjutnya. Kalau kita sudah punya data, kita perlu sumbu-sumbunya, yaitu X dan Y. Ingat, harus dikuadrat satu ya. Selanjutnya adalah tentukan skala, misalkan di X, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, bila sudah kita akan memasukkan titik-titiknya tersebut dari data ke diagram Cartesius yang kita punya. Yang terakhir, kita periksa polanya deh. Ada gak sih pola-pola tertentu yang dibuat sama diagram pencar kita? Nah, kan tadi disebutkan kalau kita bisa menentukan mana data X, mana data Y. Ingat ya teman-teman, nggak boleh terbalik ya. Data X itu yang mempengaruhi dan data Y yang dipengaruhi. Ingat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan diagram pencar. 1. Data tentang waktu yang dihabiskan oleh 10 orang dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan membaca buku ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, yang ditanyakan itu A. Gambarkan diagram pencar data tersebut. B. Bagaimana tren data pada diagram. C. Bagaimana korelasi antara waktu untuk menggunakan media sosial dan baca buku. Dan yang terakhir D. Bagaimana pengaruh waktu menggunakan media sosial terhadap waktu membaca buku. Oke, selanjutnya kita akan menjawab yang A. Gambarkan diagram pencar data tersebut. Nah, langkah pertamanya kita tentukan variabel bebas X dan variabel terikat Y. Variabel bebas X-nya yaitu waktu menggunakan media sosial. Variabel terikat Y-nya waktu membaca buku. Langkah yang kedua, membuat sumbu mendatar sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Oke, selanjutnya langkah ketiga, kita membagi kedua sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbunya. Langkah keempat, kita membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Waktu menggunakan media sosial kita ambil dari yang terkecil yaitu 4 dan yang terbesar yaitu 8. Selanjutnya, untuk sumbu Y, kita masukkan dari waktu membaca buku yang kita ambil dari yang terkecil yaitu 1 dan yang terbesar 3. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima, kita menggambarkan pasangan titik-titik XY pada bidang koordinat Cartesius. Contohnya seperti waktu menggunakan media sosial, yang pertama itu angkanya 5, waktu membaca buku angkanya 2. Nah, kita cocokkan di dekat tengah-tengah 5 dan 2. Kita beri titik teman-teman. Nah, untuk angka-angka yang lainnya juga sama ya teman-teman. Caranya dengan kita cocokkan saja dengan X dan Y-nya. Oke, selanjutnya kita mencari pola penyebaran data. Caranya kita tarik dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Nah, kan di situ terlihat seperti garis lurus. Maka kita bisa simpulkan dia itu berbentuk atau mendekati garis lurus. Nah, buat menjawab tren datanya, karena ini garisnya lurus, yaitu termasuk linear. Karena arah garis turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka kita bisa simpulkan korelasi datanya yaitu negatif. Untuk interpretasi datanya, makin lama waktu menggunakan media sosial, makin sedikit waktu membaca buku. Jadi kesimpulannya, lamanya waktu menggunakan sosial media dapat mengurangi waktu membaca buku kita. Nah, terakhir adalah interpretasi data. Jadi simpelnya, interpretasi data adalah pemberi makna atau membaca informasi yang ada pada diagram pencar yang kita miliki. Kita bisa membaca polanya, trennya, hubungannya, atau korelasinya, dan bahkan bisa membuat kesimpulannya, teman-teman. Oh, jadi gitu ya maksudnya. Kayaknya biar lebih paham, kita bahas soal yuk. Nah, jadi kita memiliki dua data X dan Y, jumlahnya adalah 40. Data kita akan menentukan yang mana diagramnya, ramalan garis, dan best fitnya. Tadi kan udah kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih tren datanya. Tren udah kita bahas kan, kita pasti bisa. Nah,
Yang ketiga, bagaimana korelasinya. Ingat, korelasi juga kita sudah bahas. Dan yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan. Pertama, dari diagramnya dulu. Jadi, kita punya garis X yang horizontal dan Y yang vertikal. Setelah kita masukkan nilai datanya, misalnya X mengatakan 1 dan Y mengatakan 79. Kita masukin tuh teman-teman, X-nya di 1, tarik garis sampai ketinggian 79. Nah, kita akan mendapatkan titiknya. Setelah kita masukkan semua data yang kita punya dalam diagram pencarnya, boom! A few moments later. Nah, ternyata kita tuh bisa membuat ramalan garis dan base fit kalau misalkan ramalan garis itu tinggal menghubungkan garis-garis yang ada misalkan dari kiri ke kanan. Jadi tidak harus mengikuti kaidah-kaidah. Namun, kalau base fit penting nih teman-teman, karena sifatnya krusial. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan akurat, kita itu perlu bantuan dari aplikasi-aplikasi, misalnya seperti Excel. Kemudian kita bisa membuat perkiraan base fitnya. Ingat, perkiraan tidak sama dengan base fit aslinya, namun akan mendekati karena sifatnya adalah mencari pendekatnya saja. Tapi untuk mencari hasil yang terbaik, kita pakai aplikasi teman-teman. Nah, sekarang dengan semua pembahasan yang sudah ada, kita tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tren data, korelasinya, dan kesimpulan. Misalkan, data cenderung naik dan persebarannya bisa kita lihat polanya, maka termasuk linier. Oleh karena itu, diagram yang kita buat akan termasuk ke linier. Dan untuk yang korelasi ada 3 ya. Ingat teman-teman, positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, dapat kita amati, jika arah kenaikan tuh dari kiri ke arah kanan, kalau dari kiri ke arah kanan, maka korelasi apa teman-teman? Yap, benar sekali, korelasi positif. Namun, karena persebarannya kurang konsisten, sifatnya adalah low degree. Sehingga kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah jika pada generasi sekarang itu semakin tinggi durasi seorang bermain medsos, maka nilai matematika juga akan cenderung lebih tinggi. Sebetulnya, mungkin jika kita pikirkan, kok bisa sih? Nah, menurut kami, akan ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Misalnya seperti perkembangan teknologi, perubahan dari fungsi medsos itu sendiri yang bisa saja memberikan manfaat teman-teman. Namun, ingat fungsinya harus digunakan sebaik mungkin untuk hasil yang maksimal ya teman-teman. Oke, jadi saya akan ngasih tahu bagaimana cara mendapatkan data bivariat, yaitu dalam bentuk diagram pencar ya. Jadi bagaimana sih cara kita mengetahui hasil yang di sini? Jadi caranya pertama-tama kita membuat diagram X dan Y-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, dan ini tuh juga harus kita hitung ya. Ini ada berapa? Nah, di sini saya bikin 10 table. Nah, jadi nanti ini semua dikalikan, maka kita akan menemukan hasil yang ini. Nah, cara menemukan hasil yang ini, kita mengeblok dulu bagian semuanya, lalu sebentar lagi ketemu yang ini. Nah, ini tuh sampai ke ujung tuh hasilnya udah sama, udah auto kelihatan, tapi dengan syarat ini harus sudah terpenuhi dulu ya. Nah, nanti cara menemukan hasil tabel yang ini tuh gampang saja ya teman-teman. Jadi kita hanya memerlukan tanda sama dengan, lalu klik slide ini, tombol yang nomor 12 ini dipangkatkan 2. Nah, itu caranya. Nanti maka ketemulah hasil yang 2592 100 ya teman-teman. Nah, lalu yang ini sama saja, ini tinggal digeser saja maka langsung ketemu hasil yang ini. Dan makanya untuk menemukan total yang ini, yang 833980, kita kalikan saja hasil 2 yang di slide nomor 13 ini ya. Nah, lanjut. Setelah kita menemukan hasil dari diagram ini, maka kita tinggal mencari hasil yang di sininya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil yang ini? Kita tinggal menggunakan rumus, yaitu sama dengan SQRT. Nah, kita lihat nih, kita ada berapa slide table ya? Ada 10 kan teman-teman. Terus kita kalikan dengan 13 slide yang ada di sini. Lalu kita kurangi 12 slide yang ada di sini nih, yang di X pangkat 2. Lalu kita tutup kurung, dikalikan lagi dengan 10,
dikalikan lagi dengan B13. B13 itu ini ya teman-teman, yang Y kita tarik ke sini. Nah terus lalunya tuh kita kurangin lagi nih sama E yang 12 yang ini, yang Y pangkat 2, maka ketemulah hasil yang 82543521 ya teman-teman. Nah ini juga, ini cara sebelumnya ya. Untuk menemukan hasil yang ini kita harus mengetahui yang ini dulu. Caranya sama aja seperti yang tadi, harus mencari yang di sini dulu intinya. Nah lalu bagaimana cara menentukan diagram pencara? Sebentar ya. Nah ini kita sudah menemukan diagram pencarnya. Caranya kita menentukannya tuh jadi variabel X itu yang di bawah, yang besar-besar, dan variabel Y itu yang di atas. Nah jadi kita bisa lihat di sini ukuran baju yang paling kecil itu di sini tuh ada di 38 ya teman-teman. Maka di sini urutannya akan dimulai dari 38, yaitu yang paling kecil. Nih teman-teman. Nah, yang terbesarnya itu adalah 63. 63 itu adalah variabel terbesar dari diagram mencari samping ya. Maka hasilnya 63, dan ini kita sebaliknya juga sama, mencari dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka dari situ kita akan mendapatkan sebuah diagram pencar dari sebuah toko baju, yaitu antara ukuran baju dan harga baju. Nah, ukuran baju tersendiri itu juga dalam kutip variabel Y, dan harga baju sendiri adalah variabel X. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.